Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka sampai sore sampai malam nanti dia dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Rakaatul fajri 2 rakaat salat qabliyah subuh. Tadi qabliyah subuh 2 rakaat. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi yang paling kaya hari ini adalah orang yang salat qabliyah subuh. Yang paling miskin adalah orang yang tadi tak sempat qabliyah subuh. Yang tadi datang terlambat tak qabliyah subuh, qabliyah subuhnya diganti, diqadha nanti setelah tausiah. Jangan sekarang, saya mau tausiah dulu. Saya sampaikan materi ini dalam 60 menit. Setelah itu nanti kita akan tanya jawab, jangan banyak-banyak karena lapar. Yang menyampaikan yang begini itu tadi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dia dapat? Dari Jibril. Jibril dapat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berselawat kepada dia, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masjid kita ini cantik, ada Asmaul Husnanya. Untuk apa ini? Supaya anak-anak kita yang masuk ke masjid ini, setiap dia masuk, dia keliling. Sekali keliling, dia hafal Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Teruslah. Jadi setiap anak-anak kita masuk, dia keliling sekali sampai Ar-Rasyidus Sabur alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Habis. Jadi mudah. Kalau ada anak-anak di komplek masjid ini tak hafal Asmaul Husna, berarti tak pernah dia nengok dinding. Ada pula ditulis nama nabi-nabi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus Ibrahim, terus sampai habis. Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula nama-nama malaikat. Jibril, Mikail, Israel, yang dekat-dekat Pak. Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jadi mestinya yang ditulis di dinding itu yang simple-simple, yang sederhana-sederhana, bukan sebagai hiasan tapi sebagai pengetahuan. Asmaul Husna ada, nabi-nabi ada, malaikat-malaikat ada. Kenapa pula ditulis-tulis di dinding ini ada Allah, ada Muhammad? Ketika Nabi Adam alaihi salam makan buah kuldi, lalu dia pun taubat. Doa dia kita semua hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Habis itu Nabi Adam pun berkata, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaghfirali, ampunkan dosa-dosaku ya Allah, berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam minta ampun sama Allah menyebut nama. Ini Ustadz ini enggak hafal urutan nabi-nabi. Nabi Adam jelas-jelas pertama, Adam. Nabi Muhammad jelas-jelas terakhir, Muhammad. Mana pula mungkin Nabi Adam berdoa sama Allah nyebut nama Muhammad? Kata Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Nama siapa kau sebut tadi Adam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau sebut nama dia? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku ya Allah. Nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tanah. Ada segumpal tanah, ditiupkan Allah ke dalam tanah itu. Masuk ruh ke dalam tanah, lalu hidup tanah itu menjadi Adam. Ketika ku angkat kepalaku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, kulihat di tiang-tiang arasy ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak tahu Muhammad itu apa, tapi kulihat namanya bersanding dengan namamu,
maka aku yakin pasti dia makhluk yang paling kucintai, maka aku minta ampun kepada engkau berkat nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh ahli hadis namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama hadis dari Al-Azhar Mesir dan ulama hadis di Makkah Al-Mukarramah. Sudah meninggal dunia. Sekarang dilanjutkan oleh anaknya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Hasani karena dia keturunan Hasan, anak Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah umrah, berkunjung kepada Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki untuk menyambung silaturahim dengan ahli bait keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya jelaskan supaya nanti Bapak Ibu kalau ditanya anaknya, mama, kenapa di masjid kita ada kaligrafi? Itu biar supaya cantik. Bukan itu alasannya. Karena kita disuruh menyebut Asmaul Husna, karena disuruh menghafal nabi-nabi, disuruh menghafal nama-nama malaikat, dan disuruh membaca. Idza qara'tal Qur'an, kalau engkau membaca Quran, jangan lupa minta perlindungan kepada Allah. Caranya bagaimana? Itu dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan lupa baca a'udzubillah. Yang bisa nengok tulisan saya tengok, yang tak bisa pejamkan mata. Mana tahu kunang-kunang. Untuk apa nih Pak Ustadz? Biar ujung spidol ini besar, biar nampak tulisannya. Jangan lupa sebelum membaca ayat Quran minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillah. Minta spidol satu lagi yang agak basah sedikit. Nampak betul masjid ini sedang kesulitan duit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya bukan menyindir, kita cerita fakta dan data. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu bacalah minta rahmat dan kasih sayang Allah. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asal katanya sama. Rahma. Rahima. Dari kata rahima inilah rahmat. Semoga kita semua mendapatkan rahmat. Ada ibu satu orang ibu, pas semua bilang amin, dia diam aja. Ibu kok nggak bilang amin? Saya sudah dapat rahmat katanya. Siapa? Lupain nama lakinya Pak Rahmat. Ilah. Rahmat, nama sifatnya rahmat. Yang punya rahmat itu Rahman dan Rahim. Makanya kalau punya anak kembar, yang pertama Abdurrahman, yang kedua Abdurrahim. Nyendak punya anak, siapa nama anaknya? Michael, Michaela. Hidung pesek, nama Michael. Terkejut orang. Cantik namanya ya. Mana orangnya ini? La ilaha illallah. Nama sifatnya rahmah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu semuanya ada 100. Berapa semuanya? 100. Yang bilang 100 siapa? Nabi Muhammad SAW. Diturunkan Allah ke bumi 1. Yang 99 disimpan nanti di surga dikasihnya ke kita. Mudah-mudahan kita dapat semuanya. Di dunia ini diturunkan yang 1. Di antara rahmatnya yang 1 ini berebut-rebutlah bainal insi manusia wal jinni jin tuyul nyeblorong sundel bolong hantu begu ganjang. Itu ada semua. Wal bahaim binatang gajah harimau
Wal hawam, serangga, lipan, kalajengking, ular, berebut-rebut, cacing masuk. Cacing gilo pun masuk. Tak, di Batam ada cacing gilo. Cacing gila itu pas azan maghrib. Mendengar azan tuh gila dia. Berebut-rebut. Ada jin yang dapat rahmat Allah. Itulah dia jin Islam. Waktu mendengar Nabi baca Quran, apa kata jin itu? Annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa jin yang mendengar Muhammad baca Quran. Apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Qur'annya ajaba. Ajaba. 3 huruf juga. Bahasa Arab ini selalu 3 huruf. Ajaba. Dari kata ajaba inilah ajib. Ajib. Gimana Bu? Enak makanannya? Ajib. Gimana Pak? Ajib katanya. Apanya yang ajib? Ibu tuh katanya. Jin, ada jin yang dapat rahmat. Bahaim, binatang, ada binatang yang dapat rahmat. Gara-gara binatang dapat rahmat itulah maka gajah tak ada. Pernah tak Bapak baca koran? Anak gajah mati karena terpijak induk gajah. Pernah? Tak ada. Pernah tak baca berita? Ular sawah menelan anak-anaknya bulat-bulat. Ada? Tak ada. Tapi ada manusia yang tak dapat rahmat Allah. Gajah mati, ular sawah pun mati dibuatnya. Ular sawah, gulung-gulung mati. Kena asap pembakaran hutan. Dulu kita cuma tahu ikan salai. Sekarang ular sawah salai. Memang kalau manusia sudah tak dapat rahmat. Al-hawam. Sampai kalajengking, ular yang melata, cacing-cacing pun mendapat rahmat. Makanya cacing makhluk yang tak berkulit dan tak berkaki. Ada cacing berkaki. Kalau cacing berkaki namanya naga. Tak berkulit, maka cacing tak ada di atas tanah. Karena dia tak bisa hidup. Tak tahan dia kena cahaya matahari. Masuk dia ke dalam tanah. Tak berkaki. Dan cacing tak bertelinga. Dan cacing tidak bermulut. Cacing berhidung. Cacing cuma ada hidung. Dan hidung yang paling tajam di dunia adalah hidung cacing. Jadi kalau ada orang mati dikubur di sini, jarak 1 kilometer ke sana, cacing-cacing sudah mencium baunya. Kita ini kalau mati, masuk ke dalam tanah, 10 hari pertama hitam biji mata, pecah. Habis itu mulai masuk 2 minggu, perut mulai buka, sebulan meletus, pus, keluar ulat-ulat, nanah-nanah, darah-darah, usus-usus, busuk bau. Barulah cacing mencium. Cacing-cacing pun mengajak kawan-kawan dia semua. Cium. Brownies katanya. Masuk dia, habis dimakan-makannya semua. Maka yang gemuk-gemuk, awaslah kalian. Yang kurus ya juga. Cuman cacing itu tak terlalu semangat dia. Ciumnya dari jauh, tak terlalu banyak kata dia. Tak usahlah kita kejar, besok aja lah kata dia. Makanya kalau saya kalau mati cacing itu, ini tak usahlah kata dia. Makanya kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nama Allah ini banyak. Ada di sini nama yang paling menakutkan dan yang paling mengerikan. Kita cari dulu ya. Mana yang paling menakutkan? Tak ada pula di sini. Tapi tak mungkin rasanya karena di sini Asmaul Husna semuanya ada. Mana dia? Nama Allah Al-Muntaqim. Itu dia. Al-Muntaqim yang membalas segala perbuatan jahat. Yang berjudi, yang minum khamar, yang sakau, yang mabuk. Al-Muntaqim. Kenapa tidak pertama kali buka Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang membalas orang yang buat dosa. Mungkin kalau itulah yang pertama. Tak ada orang tobat. Karena begitu dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang membalas. Tak jadilah tobat. Tapi selalunya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi banyak juga hamba Allah ini yang salah paham. Kau kenapa tak tobat? Allah Maha Penyayang. Kenapa kau belum bayar zakat? Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Tapi Allah juga akan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita termasuk yang taubat nasuha.
Nah, supaya otak kita tidak dibelokkan, diselewengkan setan, makanya sebelum membaca ayat selalu minta perlindungan dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini baru muqaddimahnya. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami. Yang tak paham, tak apa-apa. Nanti saya ulang sekali lagi. Tak juga paham, ulang 3 kali. Tak juga paham, suruh balik. Ini direkam di video. Nanti setelah pulang rumah, aku tadi tak paham apa yang disampaikan Ustaz. Ulang sekali lagi. Ulang. Tapi biasanya ceramah saya tak sulit. Semuanya paham. Orang Malaysia paham, orang Sabah paham, orang Kuala Lumpur paham. Pakcik-makcik paham ceramah saya? Paham. Kami senang tausiah Ustaz bahasa Melayu. Ustaz orang Melayu kata dia. Oh, orang Jawa pun paham juga. Pripun kabari apik? InsyaAllah saya melu acara ini podo kabeh mlebu nang surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya'. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Kita ulang sama-sama. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yang hafal ikut, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Namanya Quran lip sync. Orang baca kita dapat pahalanya Pak Ustaz? Dapat pahala gerakkan mulut. Tengoklah indahnya susunan Al-Quran. Di sini dikasihnya 2. Siji, loro. Di sini pun dikasihnya 2. Sada, 2. Di sini pun dikasihnya 2. 1, 2. Hebatnya Allah Ta'ala menyusun Quran. Inilah susunan Allah, bukan susunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syaitan. Apa arti syaitan? Setan. Sebetulnya nama dia syaitan. Tapi kan orang kita payah menyebut shin sama to, setan. Maka sebetulnya syaitan pun marah sama kita. Kau nyebut nama aku pun tak betul, kata setan. Aku bukan setan, kata dia. Aku syaitan. Banyak setan marah sama kita. Tak betul makharijul huruf kalian, kata setan. Belajar tajwid kalian dulu nyebut nama aku, kata dia. Shin. Ini syaitan. Bahasa Arab ada sin, ada shin. Bahasa Yahudi tak ada sin, semuanya shin. Makanya mereka menyebut shalom. Bahasa Arabnya salam. Bahasa kitanya selamat. Neil Armstrong naik ke bulan dengan selamat. Sama orang Jawa naik ke atas. Asy-syaitan. Syaitan diambil dari 3 huruf juga. Rahman 3 huruf, Rahimah. Syaitan 3 huruf juga. Apa dia? Ha-la-ka. Halak. Halak. Masa Batak tuh Ustaz? Halak kita sesudahnya. Oh loh. Halak di sini artinya halaka, artinya celaka. Kenapa setan itu disebut celaka? Karena dia akan binasa masuk dalam neraka jahanam. Itu arti halaka. Tapi ada makna lain dari syaitan. Makna kedua, apa dia? Ba'uda. Artinya jauh. Mengapa setan itu disebut jauh? Karena dia jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita sudah dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat rahmat apa tak dapat? Dapat. Kalau tak dapat rahmat takkan bangun subuh ini. Ada orang yang tak dapat rahmat? Ada, yang masih di bawah selimut. Orang yang tak sholat subuh sampai nanti jam 6
Jam 6 lewat 5 habis waktu subuh di Batam. Sampai jam 6 lewat 5 dia tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Sedangkan kita alhamdulillah selamat. Yang tak sholat subuh pagi ini, siang nanti tertulis semua sini. Toilet setan, WC setan, dilarang masuk, setan sedang kencing. Setan binasa, sedangkan kita abadi di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Setan jauh dari rahmat Allah, sedangkan kita mendapat rahmat Allah. La yudkhilul jannata a'adakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kau masuk surga karena siapa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Abdul Somad masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Asal saya angkat tangan saya, ada juga yang mengangkat tangan di atas itu. Rupanya dibuat gambar saya di dinding di atas. Masya Allah, hebat masjid nih. Layarnya ke samping. Asyaitan, setan. Ya'idukumul faqara. Setan selalu menjanjikan, membisikkan faqara. 3 huruf. Faqara. Orang yang punya sifat faqara ini, itulah dia fakir. Fakir itu Pak Ustadz, kasihan kita fakir dia. Apa arti fakir itu? Fakir artinya butuh. Tapi jangan cakap butuh di Malaysia. Fakir artinya orang yang selalu kurang. Makanya kalau ada orang kaya tak bersedekah, itu berarti, mana pula orang kaya fakir? Orangnya kaya, otaknya fakir. Kalau masukkan duit 2.000 perak. Kau kan kaya, sikit kali kau nyumbang. Aku nih susah. Rumahku 5 miliar belum lunas. Rumah 2 miliar belum lunas. Ini jam tangan 100 juta kredit. Fakir. Orang kaya bermental fakir. Sedangkan di masjid kita ini adalah orang-orang yang sederhana tapi hatinya kaya. Makanya kalau dia sedekah tak ada pikir-pikirnya. Masuknya semua. Semua. Pas tengok 2.000 juga. Maka nanti kalau ada dalam hati ibu, dalam hati bapak, tak usahlah kau nyumbang, nanti kau miskin. Tak usahlah kau bangun masjid, sedangkan rumah anakmu aja belum ada. Kau buat dulu rumahmu, habis itu anak pertama, habis itu anak kedua, habis itu anak ketiga, habis itu anak keempat, habis sudah bini kedua. Itu menunjukkan bahwa hatinya sudah dimasuki setan. Karena setan selalu, as-syaitanu ya'idukumul faqra. Orang yang korupsi itu kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Nih. Gaji sudah ada. Orang-orang yang pejabat-pejabat yang ada hebat-hebat itu. Apa yang ada dalam perutnya itu? Nih, fakir. Kurang. Padahal semua ada. Tunjangan mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Tunjangan listrik, tunjangan handphone, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang tunjang. Kurang juga lagi. Kurang. Kerjanya bukan tak ada kerja, tidur aja. Demikianlah sidang ini. Dah buka balik. Tutup mata, buka mata, tanda tangan, selesai. Neraka jahanam tempatnya. Kalau sakit hati dia nanti nonton ini, berarti betul perbuatannya. Makin hari saya ceramah ini makin banyak orang mengamuk. Biar aja. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Sebelum pensiun apa yang dilakukan? Bantai, hantam kromo, riba sudi. Ajar terus. Untuk apa? Buat rumah kos, persiapan pensiun. Buat ini, ambil ini. Apa dalam hatinya? Nih, fakr. Nama orangnya fakr. Manusia yang punya sifat fakr itu fakir. Maka setan selalu berbisik. Dari mana setan berbisik? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Dalam hati selalu berbisik. Jangan kau bersedekah nanti kau susah. Jangan kau kasih sumbangan ke masjid nanti anak kau sekolah makan apa. Jangan kata setan.
La atiyannakum min baini aydihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Mungkin suaminya baik, bininya pula. Abang mau kemana bang? Mau bayar zakat? Jangan. Nanti aja udah agak-agak tua baru kita bayar zakat. Ini namanya bini saya. Ustadz nih setiap perempuan pasti selalu dikatanya, ada pula istrinya solehah, baik. Kau mau kemana? Mau ke masjid bang. Acara apa? Ini bawa makanan, ada sumbangan ke masjid. Jangan, biar aja orang-orang lain. Ini namanya laki. Tengok, rupanya pasangan setan ada berkeliaran. Ini setan laki setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asyaitanu ya'idukumul faqra. Makanya nanti kalau sudah terasa ada bisikan-bisikan dalam hati, lawan dia. Bagaimana cara melawannya? Begitu kita buka dompet, pas mau mengambil duit yang warna merah 100.000, datang dia berbisik, jangan, nanti kau susah. Balik dari sini kau makan mie lendir, mana duit kata dia. Makan dari sini kau makan bakwan, mana? Langsung lawan, cepat dia. Setan, aku sudah tahu trik-trikmu setan. Langsung ambil selembar lagi, ambil 3 lembar, masuk. Lawan kau setan, masukkan ke dalam. Tengok bapak tuh, langsung masuk 3 lembar. Itulah mereka yang lulus dah melawan setan. Tengok. Adapun yang pura-pura tak tahu aja dia nengok. Itu kata setan, menang aku kan kata setan. Menang aku kan kata setan. Tengok, masukkan mereka di sana. Coba tengok dek warnanya abu-abu apa. Nampaknya udah dekat ke kita nih pak. Orang kalau hatinya tak diganggu setan, apapun yang lewat tenang aja dia. Tapi kalau ada banyak setan di dalam, begitu menengok ini adik-adik ini udah dekat, mulai tak normal dia. Lain rasanya Pak Ustadz, lain rasanya. Ini Ustadz bercanda apa serius? Kalau dibacakan ayat-ayat ruqyah, orang yang tak ada setan dia tenang aja. Tapi kalau yang diganggu setan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mulai bisa. Langsung bergetar di dalam. Bapak ketika lewat adik-adik ini ada getaran enggak? Enggak, dekat pula dia ke kita. Ustadz tuh ceramah katanya merah, tapi dia sendiri duitnya hijau. Duit saya memang hijau, tapi 50 ringgit. 50 ringgit, 50 ringgit kali 4.000 perak berapa ini? 200.000, kalian pikir ece-ece ini? Bismillah. Kata setan, kalah aku pagi ini kata dia. Apakah setan berhenti? Tidak. Besok pagi digodanya lagi. Godanya lagi. Besok Ustaz kasih lagi 50 ringgit. Udahlah, pagi ini aja. Mana ada lagi? Besok pagi aku menang, kata setan. Sampai kapan setan ini datang Pak Ustaz? Sampai kita jadi mayat. Kalau sudah jadi mayat, ada mayat digoda setan. Kalau sudah terbujur setan pun berhenti. Mana dalilnya Pak Ustaz? La'uwiyannakum, aku akan goda mereka. Madaman arwa'uhum fi ajsadihim. Selama ruh ada dalam jasad, maka setan menggoda. Tapi kalau ruh sudah keluar jasad, setan tak menggoda. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah tak digoda setan lagi. Kalau ada nanti jamaah masjid kita bilang, aku sudah tak digoda setan lagi. Waspadalah. Berarti ruh sudah keluar dari badan. Oh, jadi kau tak digoda setan lagi? Tidak, berarti hantu lah kau ni. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya ada konspirasi antara ustadz dengan pengurus masjid ini. Kok tiba-tiba ayat ini pula yang dia kaji? Iya kan? Nampaknya, kenapa ayat ini yang ustadz kaji? Yang bisa ngasih alasan tolong angkat tangan. Salah nggak apa-apa. Kalau betul saya kasih 100.000. Tapi duitnya sama-sama kita sumbangkan lagi. Kenapa ayat ini yang dikaji Ustaz Somad? Yang betul ngasih kata jawaban, angkat tangan. Ya apa pula takut? Bukan saya malaikat maut.
Kenapa ayat ini yang disampaikan Ustaz Somad? Ayat inilah yang dibaca imam rakaat pertama tadi. Jadi kalau begitu konspirasinya bukan antara saya dengan pengurus, tapi antara imam dan pengurus. Imam tadi rakaat pertama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Pas saya dengar itu, wah, nampaknya ujung-ujungnya sedekah juga. Lalu kemudian setan tadi menyuruh apa? Setelah dijanjikannya, nanti kau susah, nanti kau miskin, nanti kau melarat, nanti kau pensiun makan apa, nanti anak binimu setelah kau mati cemana? Fakir, kurang. Setelah dibisikkannya kurang, barulah disuruhnya. Jadi setan ini kerjanya itu terstruktur. Memang dia ikut kursus seminar, lokakarya, ikut pelatihan LPJ. Emang setan di luar biasa. S1, S2, S3, profesor, doktor setan. Setelah dibisikkannya, ini langkah setan yang pertama. Setelah orang tadi merasa dia susah, tak ada duit, merasa dia melarat, merasa dia nanti, lalu barulah disuruhnya. Jadi setan itu tak langsung nyuruh. Dia ada pakai muqaddimah, habis itu bab 1, habis itu bab 2, pakai penutupan. Setan itu terlatih. Maka jangan hadapi setan dengan cara yang lugu. Karena setan adalah makhluk yang smart setan. Bukan somat, smart. Smart artinya cerdas, setan cerdas. Kalau bodoh tak lulus jadi setan. Kalian pikir setan itu tak ada fit and proper testnya? Ada. Bosnya siapa? Iblis namanya. Iblis itu GM-nya lah. General Manager. Iblis. Apa beda setan sama iblis? Setan banyak. Kalau iblis, tunggal satu. Iblis. Iblis artinya putus asa. Putus asa itu orang yang tak ada harapan. Harapan bahasa Inggrisnya hope. Orang yang tak ada harapan, hopeless. Kabel, wire. Kalau mikrofon tak ada wire-nya, wireless. Orang yang tak ada harapan, hopeless. Hopeless bahasa Inggris, iblis bahasa Arab. Hopeless, iblis, hopeless. Makanya kalau ada orang, aku udah tak ada harapanku lagi Pak Ustadz. Iblis. Kau kenapa tak nikah-nikah? Gimana Pak Ustadz, udah tak ada harapan lagi Pak Ustadz. Iblis, bangkitkan semangatmu. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah satu, tumbuh 1000. Patah tumbuh, hilang berganti. Hilang satu, tumbuh 1000. Takbir! Itu membangkitkan semangat jombloan sejati. Apalah anak-anak muda zaman sekarang nih. Galau lah kata dia. Hilang harapan lah kata dia. Nah, setelah iblis setan tadi mengatakan kau nanti akan susah, kau akan fakir, wa ya'murukum, lalu kamu disuruhnya melakukan bisu. Su artinya perbuatan jahat. Wal fahsya, jahat. Ngapain diulang 2 kali? Su jahat, fahsya jahat, su dosa, fahsya dosa. Su negatif, tak betul. Fahsya negatif, tak betul. Apa beda su dengan fahsya? Fahsya kejahatan terkait dengan seks. Su kejahatan non seksual. Kalau ada orang yang korupsi, itu su apa fahsya? Su. Orang yang pakai sabu-sabu, su apa fahsya? Su. Orang yang ngisap lem kambing, su apa fahsya? Su. Kalau ada orang ganggu-ganggu mahasiswi yang keluar-keluar, adik godain kita dong. Fahsya. Nampaknya anak SMA umur 17 tahun. Su apa fahsya? Kenapa Allah membagi kejahatan itu 2? Antara su dan fahsya. Karena ada orang yang sangat dermawan. Membangun masjid. Memudahkan urusan orang. Kalau ada orang minta duit langsung kasih. Tapi gatal. Ada pula orang yang tidak gatal. Menengok perempuan tak mau menunduk.
Ngomong-ngomong porno tak mau. Jangan. Tapi pelitnya minta ampun. Makanya dalam Islam ibadah itu menyelamatkan dari seks dan non-seks. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Pasti dibagi Allah Subhanahu wa taala menjadi dua. Begitu juga dengan haji. Faman hajja baita awi tamara. Siapa yang haji atau umrah, fala rafatha wala fusuqa. Rafatha seks, fusuqa non seks. Karena kejadian ini ada pada diri manusia. Mudah-mudahan kita selamat dari yang seks maupun non seks. Alhamdulillah tuh Pak Ustadz, ada anak muda itu pacaran tidak, ganggu perempuan tidak, main-main mata sama perempuan pun tidak, orangnya dermawan, baik, tak ada jahat dia, tidak. Terus homo. Homo masuknya kemana? Fahsya. Homo itu kan seks. Burung. Semua yang terkait dengan burung fahsya. Wah Ustadz nih di masjid kok bicara porno. Mana ada aku di cerita porno, cerita burung kok pun. Jelas? Alhamdulillah, selama ini ceramah saya jelas. Orang yang bilang ceramah saya tak jelas itu otaknya sungsang. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan ke dalam hatimu, nanti kau miskin, nanti kau susah, jangan kau buat-buat baik. Udah mau taubat nih, udah mau taubat. Tobatlah saya kalau gitu. Jangan, gak usah tobat dulu bro. Masa muda puas-puas kan. Nanti kalau udah tua untuk apa? Sekarang lah, mabuk-mabuk dulu kita agak 3 kali sehari ini. Aku sudah hijrah, ini Muharram 1441, momen hijrahku. Ayo kita mabuk sebentar. Tidak, pesta sabu. Tidak, nanti kami yang bayar. Oke lah. Jangan kalian buatkan TikToknya. Nah ya'murukum bisu, dia menyuruh kamu berbuat jahat, wal fahsya. Lalu apa yang dibalas Allah? Tengok indahnya. Allah balas 2, setan kasih 2, Allah balas 2. Wallahu ya'idukum. Kalimatnya sama. Setan menjanjikan, ya'idukum. Allah juga buat kalimat yang sama. Wallahu ya'idukum. Sama apa tak sama? Ya'idukum, ya'idukum. Bedanya setan menjanjikan faqra, menyuruh. Allah Ta'ala langsung tak pakai perantara. Wallahu ya'idukum maghfiratan. Maghfiratan diambil juga dari 3 huruf. Gha, fa, ra. Ghafara. Arti ghafara menghapus sampai tak berbekas. Ghafara menghapus sampai tak berbekas. Oke, iblis kita hapus. Masih nampak? Belum ghafara. Ghafara menghapus sampai tak berbekas. Habis semua, tak nampak. Dari dekat pun tak nampak. Allah menjanjikan untuk kalian, hai orang beriman, maghfiratan ghafara. Dosa-dosamu di masa lalu dihapuskan Allah sampai tak berbekas. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Datanglah orang Yahudi mau tobat. Jumpa pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi. Ya. Seram kali suaranya Pak Ustaz. Oke kita robah. Hai pendeta Yahudi. Iya. Macam-macam bencong pula. Oke, kita setel yang ketiga. Hai pendeta Yahudi. Iya. Saya mau tobat. Bagus. Apa dosamu? Aku sudah membunuh 99 orang. Apa? 99 sudah kau bunuh? Tuhan tidak mengampunimu. Dicabutnya pisau, dicucuknya pendeta itu. Tuh, mampus, mati. 99 sudah kubunuh, kau bilang Tuhan tak mengampuni. Kau yang ke 100. Mati. Cerita ini sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam Islam, apapun dosamu dihapuskan Allah sebersih-bersihnya dengan syarat taubat nasuha. Makanya yang belum taubat mudah-mudahan taubat.
Jangan tobat sambal belacan, pedasnya hilang diulang balik. Setelah dihapuskannya, lalu dikasihnya satu lagi. Apa dia? Wa dan fadla. Fadla kelebihan. Rezeki fadlah. Anak fadlah. Istri fadlah. Rumah fadlah. Kerja fadlah. Maka bapak ibu yang berada di komplek ini semuanya mendapatkan fadlah. Ustaz Somad, ini di komplek masjid yang kita mau tausiah subuh ini hebat-hebat ini. Inilah rumah yang hebat, mahal tapi harganya murah. Kok gitu Pak Ustaz? Karena di sini dulu tempat jin buang cucu. Tapi Allah berikan keutamaan, kelebihan, kemewahan, rezeki berlimpah ruah. Dari mana Ustaz tahu orang komplek ini masjid ini rezekinya melimpah ruah? Nih tengok, lampunya cantik, indah, berkilau, sound sistemnya mantap, masjidnya pula pakai AC. Tapi nampaknya mati ya sini. Hah? Panas kurasa. Harap matikan handphone, silent saat sholat didirikan. Nah, itu bagus. Beberapa masjid tak ada ditulis gitu. Orang sholat. Tadi saya sebelum sholat saya buka. Saya kecilkan. Saya matikan. Ini banyak orang tak ada tulisan itu. Sholat. Allahu Akbar. Kalau keluar suara ayat Quran tak apa-apa. Keluar kayak racun. Kalau makmum yang ketawa tak apa. Imam itu ketawa. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi rupanya susunannya Allah hapuskan dulu dosa, baru Allah kasih rezeki. Coba tengok susunannya. Wallahu ya'idukum maghfirata. Allah hapuskan dosa-dosamu. Wa fadla. Barulah dikasihnya rezeki. Dosa menghalangi rezeki. Yang buat dosa siapa? Manusia. Dosa sek, dosa non sek. Apa penyebab dosa sek dengan non sek? Gara-gara fakir. Saya rasanya enggak connect Pak Ustadz. Kenapa kau tak connect? Apa pula hubungan fakir dengan seks? Jodohmu tak akan ada, kata dia. Kata setan berbisik, fakir, kurang, tak ada. Jodohmu tak akan ada, maka pacaranlah kau banyak-banyak. Akhirnya anak muda itu jadi playboy cap tupai. Lompat sini, lompat sini, lompat. Habis pokok kelapa itu dilowangnya semua. Menjadi playboy cap gayung. Tahu playboy cap gayung? Cedok semua. Habis semua. Nih, gara-gara apa ini fahsya? Gara-gara fakir. Pacaran lah. Nanti kalau kau tak pacaran kau tak laku. Kau jadi pol panglatu, panglima lajang tuo. Nah, akhirnya berubah dari panglatu ke Portugal. Portugal persatuan orang tua gatal. Ini semua kerja setan. Datang Allah menghapuskan yang dua dengan apa? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Coba tengok susunannya. Kalau tadi setan mengatakan akan ada fakir kurang, maka Allah katakan fadla lebih. Fakir kurang. Kurang rezeki, kurang jodoh, kurang gaji, kurang duit. Allah janjikan lebih fadla. Lebih rezeki, lebih anak, lebih. Akhirnya kita tengok orang-orang yang menjaga rezekinya dilipat gandakan Allah. Saya tak percaya penjelasan Ustaz Somad di masjid subuh kemarin. Itu tetangga saya jahat, tak pernah ke masjid, tapi dia hebat. Rumahnya besar, bininya besar, mobilnya besar. Yang dimaksud dengan fadla ini adalah rezeki yang membawa kepada ridha Allah. Itu mobil-mobil yang parkir di luar itu fadla itu. Mobil-mobil yang diparkir di luar itu fadla. Kenapa? Karena dengan mobil itu sholat subuh berjamaah. Amin. Itu motor-motor di luar itu fadla itu. Walaupun belum lunas. Karena dengan motor itu membawa dia pengajian. Jam 4 tadi sudah keluar dari rumah. Sampai di sini bersalaman, kawan pun terkejut. Ini orang apa mayat nih? Gitu. Sujud tangan. Fadla itu. Fadla. Yang tadi datang pakai sepeda ontel. Fadla. Kelebihan.
Tapi ada orang yang dapat mobil motor tapi bukan fadlah. Apa namanya? Istidraj. Istidraj, azab yang tertunda. Diberikan Allah rezeki melimpah ruah, disangkanya itu fadlah. Padahal azab berbentuk nikmat. Nampaknya macam nikmat, tapi sebenarnya azab. Itu kawan-kawan kita yang di luar, udah terbit matahari, banyak orang di luar rupanya. Gimana mereka bisa dengar pengajian kita, suara sampai keluar? Ada. Itu HP siapa yang hidup itu? Matikanlah. Nampak kali bangunnya jam 6. Ustadz Somad nih suuzon aja, itu bukan HP alarm Pak Ustadz, itu adalah matahari sudah terbit. Itu menunjukkan waktu syuruk. Setiap syuruk matahari terbit berbunyi dia. Asal matahari terbit berbunyi dia. Asal matahari terbit berbunyi dia. Apakah kalau dia tak berbunyi matahari tak terbit? Tidak. Begitulah cara pikir manusia. Kalau aku kerja, aku dapat rezeki. Kalau aku dapat kerja, aku dapat rezeki. Kalau aku bekerja, aku dapat rezeki. Apakah kalau kau tidak bekerja lalu rezeki tak datang? Bingung. Memang orang kalau belum sarapan dikacau-kacau otaknya. Wallahu ya'idukum maghfirata. Hai yang merasa dirinya dosanya banyak. Ustaz, dosa saya ini banyak. Ustaz, bisa kami dialog sama Ustaz 4 mata? Jangankan 4, 3 pun bisa. Saya sama istri saya Pak Ustaz. Oke, datang. Apa yang mau dikeluh? Ini Pak Ustaz, dosa saya banyak. Apa dosanya? Saya segan kalau di depan orang banyak di masjid Pak Ustaz. Iya, apa dosanya? Banyak mantan saya Pak Ustaz. Yang pertama ngamuk bukan saya, bininya. Apa bang? Kata bang, aku yang pertama. Kau yang pertama di Batam. Di tempat lain berserak-serak gitu. Wallahu ya'idukum maghfirata. Allah sudah mengampunkan dosa-dosa kalian. Wa fadla. Allah bagi kalian rezeki yang melimpah ruah. Yang rezekinya mungkin sebulan biasa saja 3 juta, 5 juta. Tapi sempat menabung tuh anak sekolah. Bisa pula nyetor ONH berangkat haji. Sudah nyetor? Sudah. Dapat berangkat tahun berapa? 2040. Aku pun nengoknya innalillah wa inna ilaihi. Tapi itu adalah fadlah. Segala uang, duit, rumah, mobil, motor, kendaraan, sehat yang mendekatkan kepada Allah, maka itu adalah fadlah. Bisa juga dikasih nama ini. Nama anaknya siapa? Fadlah. Yang kedua, Fadli. Yang keempat, Fadlu. Wallahu, dua lagi. Wallahu wasi'un alim. Wallah, Allah itu wasi'un, maha luas. Alim. Berapa kali Allah disebut di sini? 2. Wallah, wallah. Berapa kali setan disebut? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadlah. Wallahu wasi'un alim. Bukan berarti Allah itu 2. Qul huwallahu ahad. Banyak-banyak menyebut Allah. Allah, Allah. Setan akan kalah. Kenapa sekarang setan menang, Allah sikit? Sikit disebut Allah. Sekali nyebut Allah. Paling banyak nyebut setan. Sampai di kantor, setan anak-anak buah nih. Di jalan macet, setan lampu merah nih. Kena tilang, setan. Orang lebih banyak nyebut setan daripada Allah. Maka setelah pengajian ini lebih banyak nyebut Allah. Nanti pulang ke rumah, tengok tak ada sarapan. Ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus. Hanya dengan menyebut nama Allah hati menjadi lapang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Karena yang mengkacau hati itu adalah setan.
Setan mengkacau hati itu. Ini kacaunya macam mengacau teh sama kopi. Gula kacau. Kacau. Datang zikir, tenang dia. Tenang, turun ke bawah. Tapi susah saya mau ngasih contoh kacau karena air putih pula cuman. Ustadz nih menyindir aja. Saya udah dikasih air minum di dalam. Di dalam tuh ada teh. Cuman untuk di sini buatnya air putih biar supaya jamaah tak terlalu sakit hati kali. Kan? Kalau sempatlah dibuat pengurus di sini kopi, teh, susu, apa tak marah jamaahnya kan? Macam hebat aja Ustadz tuh. Maka dikasih air putih kan tak terlalu sakit hati kali kan? Wallahu wasi'un alim. Kalau kau sangka fadla rezeki dari Allah itu sedikit, wasi'un, luas. Wasi', luas. Al-wasi' salah satu asmaul husna. Al-wasi' itu dia, pas di atas. Al-wasi'. Al-ghaniyul al-jalilul karim ar-raqibul mujib al-wasi'ul hakim al-wadudul. Nanti itu kita teruskan. Wasi'. Jangan kau sangka Allah tak sanggup memberi kau keluasan rezeki wasi'. Tapi ingat, ketika memasukkan duit tadi ke dalam kresek plastik kotak, dalam hatimu ada terlintas, akulah yang paling banyak nyumpah. Cuman aku di masjid yang ngasih ringgit. Aku yang ngasih 400.000. Aku. Maka ditutup dengan alim. Allah tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Alhamdulillah Ustaz, hati saya bersih. Kenapa? Saya tak ada ngasih. Lebih baik berbuat walaupun salah daripada tak pernah salah karena tidak berbuat. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Pas jam 6. Tadi saya mulai ceramah jam 5, sekarang jam 6. Ayat habis, waktu pun habis. Emang ceramah di masjid yang penuh berkah ini tak terasa waktu berlalu. Dalam hati jamaah, Ustadz aja kami lama kali kurasa udah. Ini nanti kalau kami mau tengok di Quran Pak Ustadz, ini di mana ini? Surat Al-Baqarah. Ayatnya Pak Ustadz 268. Hafal Ustadz tuh ya. Saya tengok di Google tadi. Kan hebat betul kita. Makanya nanti Bapak bangun malam sholat tahajud pakai ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Allahu akbar. Tak menyesal aku nikah sama kau bang, kata ibu itu. Masya Allah. Kok hafal lah bang ayat ini? Rupanya HP hidup di bawah. Tengok ibu. Boleh tak tuh? Pandai jamaah sekarang. Boleh? Boleh. Mana dalilnya? Ada sahabat, ada laki-laki namanya Zakwan. Siapa namanya? Zakwan. Zakwan sholat melihat lembaran kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Nama orang yang sholat melihat itu namanya Zakwan. Yang menjadi makmumnya Sayyidatuna Aisyah. Maka perbuatan ini boleh, tapi dengan tetap menjaga adab-adab yang terlalu banyak gerak. Jadi kalau ada Quran kecil atau HP Quran digital, tengok. Tapi dalam sholat sunat, sholat sunat tahajud, mau baca 1 juz boleh. Tengok, mau coba. Habis itu tutup balik. Tapi HP-nya non aktifkan dulu. Jangan dimasuk telepon kawan. Ya tahajud nih. Ada orang nih kadang gaya-gaya mau ngasih tahu. Iya sedang tahajud. Hebatnya jamaah tengok.
Memang sengaja niat. Ini namanya pertanyaan niat. Diketik. Diketik, habis itu di print. Cuman ngoyaknya aja agak kasar sedikit. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap anak-anak atau yang sekolah di Timur Tengah? Saya ini setelah tamat pulang ke tanah air membawa pemahaman yang kurang sesuai dengan kultur, karakter, dasar keindonesiaan. Merasa ibadahnya paling benar. Nyindir saya ini. Timur Tengah katanya. Saya dari S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 sekarang di Sudan. Saya ngasih tahu aja. Nampaknya saya disindirnya nih. Kemudian mudah pula memponis ibadah orang lain bid'ah. Dan tak ada contoh langsung dari Nabi. Apakah pandangan tersebut muncul dipengaruhi oleh sistem kurikulum di kampusnya atau lingkungan pergaulannya? Kami di Al-Azhar diajarkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada ulama pula yang tidak mengaku bermazhab secara taklid seperti pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahkan pendapat mazhab Zahiri, Daud Az-Zahiri, dikaji semua di Al-Azhar. Makanya yang saya sampaikan selama ini, begini menurut mazhab ini, begini menurut mazhab ini, itu metode di Al-Azhar. Saya mengamalkan ini, tapi saya tidak membid'ahkan yang ini. Kami diajarkan tak boleh membid'ahkan selama ada dalilnya. Walaupun kami tidak mengamalkannya. Menurut mazhab ini boleh, tapi saya pribadi pakai mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam subuh tadi? Jelas-jelas Pak Imam mempersilakan. Mari Pak Ustaz. Beliau gini kan lagi, saya gini kan Pak sekali. Saya sekolah di Maroko, mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek, tak panjang. Karena qiraatnya warsh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Rakaat kedua kunutnya sebelum ruku. Kunut mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku. Wallahu wasi'un alim. Kunutnya tak berbunyi. Kunut silent. Allahu Akbar. Andai saya bawa mazhab Maliki tadi jadi imam saya sholat subuh di sini, benar apa salah? Apa pula salah? Kalau salah mazhab Maliki, salahlah sekolah saya, salahlah guru-guru saya, salahlah Imam Malik bin Anas. Kalau saya bawa tadi sholat mazhab Maliki, salahkah sholat saya? Tidak salah, tapi adab dakwah saya salah karena membawa mazhab lain ke tengah masyarakat bermazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, salahkah sholat saya? Tidak, tapi adab dakwah saya salah karena membawa mazhab lain ke tengah masyarakat bermazhab Syafi'i menimbulkan fitnah. Belum selesai sholat, anak-anak muda di belakang udah berbisik, sholat apa ini? Ketawa kawannya yang di sebelah, tak usah kau tanya, sholat aja kita. Gak boleh ngomong, gak boleh ngomong sedang sholat. Kita kan sedang sholat nih. Itulah makanya ada mata pelajaran kami dulu di Al-Azhar namanya fiqhud dakwah, fikih dakwah, memahami keadaan dakwah orang lain. Jangan kita pulang bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah. Akhirnya balik kita ke kampung, semua di kampung itu masuk neraka. Akhirnya sorga yang dibuat Allah begitu luas, seluas langit dan bumi, isinya cuma 3 aja dia. Ustadz tuh bininya sama mertuanya. Yang lain bapaknya pun masuk neraka. Emaknya pun masuk neraka. Emak baca Yasin masuk neraka. Bapak tahlil masuk neraka. Kata bapaknya. Kata emaknya, rasa-rasa nyesal aku mengandung kau dulu. Bagaimana pandangan Ustadz? Apakah perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah benar-benar bersih dari riba menuju syariah? Menuju syariah.
Ustadz mau ke Batam, ya sudah di mana nih? Insya Allah di Batam, insya Allah sampai Batam. Padahal baru di airport. Tapi yang penting sudah berjalan. Apakah kalau kita mati nanti ini selesai syariah ini selesai komplit 100%? Gimana mau selesai kalau kita tidak membantu mensupport ini? Oleh sebab itu maka kita menabung, berinvestasi, pinjam meminjam, mudharabah, murabahah di perbankan syariah. Khususnya kita di Riau Kepri, tentu bank kita duluan, Bank Riau Kepri Syariah. Menenangkan. Pak Ustadz, apa hukum kerja ojek online? Kadang dapat penumpang anak gadis. Tanpa disadari bersentuhan. Bisa tak di request nenek-nenek aja? Tak bisa. Kira-kira bisa tak? Pesankan ke perusahaan tuh, saya muslim, anak lajang, belum nikah, takut saya silap. Membonceng anak gadis ini dua kemungkinan. Kalau tak dia silap, kita silap. Jadi sebenarnya bisa itu diatur. Makanya kalau tuh ojeknya ngaji dan adminnya juga ngaji, bisa diaturnya. Nah, ini untuk yang anak gadis kasih ke bapak nih. Bapak ini selalu bawa tasbih, berzikir aja dia. Atau ada ojek perempuan. Ini bisa. Tapi kalau ada kerja lain yang hilang dari syubhat, tak ada lain Pak Ustadz. Saya pun sedang susah pula. Ini anak masih kecil, ada pula dalam kandungan, rumah lagi ngontrak ini, pakailah hukum darurat. Tapi kalau tak darurat, hanya mau cari kaya, tapi rasanya saudara kita ini sedang memerlukan dalam keadaan terdesak. Mau minjam kepada orang malu, maka pakai hukum darurat, banyak-banyak bertasbih aja lah waktu apa tuh. Makin dipegangnya pinggang tuh makin cepat tasbih. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki saudara-saudara kita. Saya kerja sebagai cleaning service di mall. Banyak pengunjung yang buka aurat. Bagaimana juga Pak Ustadz? Tak usah tengok pengunjung tuh. Tengok aja lantai itu. Asal nampak-nampak tuh kan. Nampak-nampak tundukkan balik. Ustadz Somad macam enggak pernah ke mall aja. Saya ke mall. Kadang membawa anak hari Ahad ke mall. Tak kenal orang Pak Ustadz. Saya pakai masker. Ke topi pakai kacamata hitam. Man in black. Mana orang kenal? Nah, saya juga ke mall kadang cari buku, ada toko buku di mall. Oleh sebab itu maka kita hindari ini. Masalahnya dia bukan masalah jalan, gajinya. Selama gaji itu diberikan oleh perusahaan bukan riba dan engkau pula bekerja di situ titik peluh keringat, tasar tanganmu yang kasar itulah nanti yang akan bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tangan yang halus karena tanda tangan tapi riba, tapi kolusi, tapi haram, itulah tangan yang akan dikena azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu istiqomah beramal, kerja, mudah-mudahan Allah kalau sudah mau bukakan pintu rezeki, wallahu wasi'un alim. Maha luas rezeki Allah. Berapa banyak orang yang merantau tak ada apa-apa, sekarang menjadi orang yang luar biasa. From zero to hero. Dari nol menjadi pahlawan. Takbir. Bagaimana hukum orang menunda daftar haji? Misalnya sudah ada rezeki tapi tak dipakai. Inilah fakra dari fakra. Jangan berangkat haji. Jangan store ONH. Nanti kau susah. Lawan dia. Setan. Aku mau ke bank nih nyetor. Rumah, beli mobil dan sebagainya. Bayar. Store ONH. Yang berangkat umroh. Allah ganti insya Allah. Amin. Anggapan dia masih muda, padahal slogan di bank syariah berhajilah selagi muda. Store aja dari sekarang, nanti dimudahkan Allah. Ada aja cara Allah untuk membalas. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Inilah iman, ini ujian iman ini. Banyak orang tak lulus ujian iman. Gimana baiknya bila baru masuk Islam untuk sholat, sedangkan dia belum hafal bacaannya. Fatihah saja, karena rukun Fatihah. Iftitah sunat, ayat sunat. Allahu Akbar, Fatihah. Bukan itu bacaan Fatihah. 7 ayat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak hafal 7 ayat, ayat lain semacam 7 ayat. Tak hafal juga ayat lain sepanjang 7 ayat,
ayat yang sama diulang 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bagi yang awal-awal masuk Islam. Makanya mesti ada mu'allab center. Mu'allab center artinya pusat mu'allab, bukan mu'allab yang membawa center. Jangan sampai di masjid kita setelah mari saksikan ini ada saudara kita mau bersyahadat. Habis syahadat kasih kain sarung lepas. Murtad balik. Sekampung kita ikut berdosa. Kenapa tak kita bimbing dia? Ada di Batam Mu'allab Center? Ragu. Mesti ada. Harus kita rangkul, harus bersama. Saya di Bandung sholat di Masjid Lause. Selama ini kita tahu Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa. Ini enggak, Masjid Lause. Hanya kencong-kencong lah. Masjid Lause. Di situ saudara kita mu'alaf dari Tionghoa banyak, masya Allah, tabarakallah, khusus masjid bagus. Kita dari Singapura, Batam boleh buat jamak qasar tak Pak Ustaz? Singapura ke Batam, qasar bukan lewat negara, bukan pula lewat air, tapi jarak 89 kilometer. Yang payah ngapal 89, ingat aja Wali Songo. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu Songo 90 km, 89 km. Dari Singapura ke Batam sampai 89. Jadi bukan jaraknya negara. Dari Batam ke Pekanbaru satu negara Indonesia. Tapi boleh jamak qasar. Dari Batam ke Singapura tak sampai jarak qasar. Tapi saya udah keluar negeri. Siapa pula bilang ada rukun jarak qasar? Boleh mengqasar satu kalau keluar negeri. Ada itu. Singapura itu Melayu dulu. Ini kerajaan Riau Lingga. Ini dulu dikuasai kerajaan Riau Lingga. Singapura itu pun masih Riau Lingga. Nama kerajaannya Melayu kecil Tumasik. Dulu Tumasik namanya. Sedangkan kami kerajaan Melayu juga. Siak Sri Indrapura. Medan itu kerajaan Melayu juga. Melayu Delhi. Nama istananya Al-Masun, istananya Maimun. Masih sama-sama kerajaan Melayu. Jadi tetap sholat 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar. Tidak jamak, tidak qasar. Karena tak cukup rukun syarat untuk jamak qasar. Jadi yang baiknya ada katanya boleh Pak Ustadz. Ada katanya tak boleh. Tak usah ikut katanya. Ikut adalah kata ulama. Jadi yang mengatakan 89 km itu tadi siapa Pak Ustaz? Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bagaimana hukum memberangkatkan orang tua untuk melaksanakan haji? Oh, inilah bakti yang paling bagus. Kita gendong mak kita dari Batam ini ke Makkah, balik lagi belum tentu dapat membalas budi baik dia. Mudah-mudahan yang memberangkatkan haji itu dibalas Allah sebagai birrul walidain. Tapi sholat bapak saya masih bolong-bolong. Bapak nih udah mau diberangkatkan haji pun tak sembahyang juga. Sembahyang lah Pak. Hai bapak-bapak yang belum juga bertobat. Anak kalian sudah hijrah, anak kalian sudah pengajian. Kalian pula tak sembahyang. Mestinya orang tua yang menunjukkan. Emang dunia ini udah terbalik-balik sekarang. Dulu kita nasihati kenakalan remaja. Rupanya sekarang kenakalan bapak-bapak. Kenapa lagi kalian tak sembahyang Pak? Udah di pintu kubur, udah bawa tanah, tak juga sembahyang. Saya tak mau nasihati, di mana-mana yang saya nasihati ada anak-anak muda. Kemarin dengan KNPI, Pemuda Pancasila, dengan FPI. Anak muda, hijrah. Orang tua ini tak usah diceramahi lagi, udah bawa tanah udah. Hai orang-orang tua, kalian yang tak sembahyang tak apa-apa, mati kalian nanti. Capek saya udah ceramahi orang tua ini. Saya sudah berumur 33 tahun, angka cantik. Namun belum juga mendapatkan jodoh. OTW. Jodohmu itu ada. Adakah orang yang tak berjodoh? Ada. Cuman jumpanya kapan? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada orang meninggal gadis, meninggal lajang, adakah jodohnya? Ada. Jumpanya di surga nanti. Makanya banyak orang tak jumpa. Kau kenapa tak jadi nikah? Cinta tak harus memiliki. Terus
Tapi dia udah nikah sama orang lain, kutunggu jandamu. Tapi dia udah beranak 2, beranak ampe dan nanti juga. Tak ada habisnya. Habisnya mati, kau mati, kami akan berjumpa di pintu surga. Tapi dia diambil lakinya, Allah akan ciptakan macam dia juga. Memang kalau sudah cinta bersarang dalam hati, oh so sweet. Apa kata Kais? Kais ini sampai gila Bapak. Kais sampai gila gara-gara jatuh cinta sama Laila. Apa kata Kais? Jananna bi Laila wa hiya janna bi ghairina. Jananna bi Laila wa hiya jannat bi ghairina wa ukhra bina majnunatun la nuriduha. Aku tergila-gila pada Laila. Laila pula tak mau cinta sama aku. Ada perempuan lain yang mau, aku pula yang tak hendak sama dia. Begitu rupanya cinta ini. Lalu kemudian akhirnya Qais ini gila. Datang ayahnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Datang ayahnya membawa Qais berdoa di pintu Ka'bah. Akhirnya Qais pun sembuh. Makanya Qais salah satu mukjizat kesembuhan, sembuh di dinding Ka'bah. Makanya kalau ada anak kita tergila-gila, bawalah doa di samping pintu Ka'bah. Sampai akhirnya datang orang bertanya kepada Qais. Qais, ya. Kau lebih pilih Laila atau dunia beserta isinya? Laghubaru li'aliha ahabbu ilayya wa asfa libalwaha. Debu yang menempel di sandal Qais lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di sandal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Memang kalau sudah bersarang cinta dalam hati. Cuman apa? Ingat mantan enggak? Saya mancing mereka aja Bu. Kata ibu itu dari atas, awas kau balik nanti tuh. Tak ada sarapan pagi ini gitu. Kiat-kiat apa yang harus saya lakukan agar saya dapat bertemu dengan jodoh saya? Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Air ini rezeki apa tak rezeki? Rezeki diatur Allah apa tidak? Kalau rezeki ini, kalau air ini rezeki saya, berarti air ini juga jodoh saya, betul? Ini sudah ditetapkan Allah untuk saya, betul? Mungkinkah air ini masuk ke mulut saya kalau saya tak ada ikhtiar dan usaha? Mau dia masuk? Harus ada usaha menggerakkan tangan, membuka tutupnya, mendekat ke mulut. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Namanya al-kasbu. Al-kasbu bahasa lainnya ikhtiar. Yang lajang-lajang, datanglah kalian ke ustaz-ustaz. Ini mereka ini banyak stok-stok mereka. Tanya, datanglah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya belum nikah nih Pak Ustaz. Aku tahu dari tatapan matamu. Ustaz kan banyak jamaah Ustaz. Ada grup-grup WA itu, grup jombloan sejati, grup hijab bersetampa laki. Dalam Ustaz carikan untuk saya satu Ustaz. Cantik, kaya, orang tuanya banyak tanah ruko, sudah di ruang ICU. Taat beragama, orangnya sopan. Kalau ada macam itu, ngapain ku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari sempurna, maka seumur hidup tak akan menikah. Kalian yang lajang-lajang, kalau kalian mau cari perempuan sempurna, sampai mati tak berbini kalian. Kalian yang gadis-gadis, kalau mau cari laki-laki yang sempurna, sampai mati kalian tak akan punya suami. Maka terima ajalah yang agak, tak usah ketat-ketat kali fit and proper test. Asalkan perempuan ada, terima. Asal jangan tak malu bawa dia undangan, udah cukup lah itu. Cantik-cantik kali. Ini dicari perempuan cantik. Sampai kalau pergi undangan, semua orang yang di situ menengok. Untuk apa? Jadi fitnah itu, betul? Kita tanya orang, itu bini kau ya? Iya. Oh, cantik kali ya kata. Oh, tak emosi gitu. Lama-lama darah tinggi kumat mati. Tengok, itu bini kau ya? Iya. Oh, cantik kali. Kau pakai pelet ya kata. Oleh sebab itu bini kau ya? Iya. Kau dapat dia nikmat. Iya. Tapi dia dapat kau laknat. Ketika saya antar jemput anak saya, ini panjang nih ceritanya, saudara. Ketika saya antar jemput anak saya sekolah, ternyata anak kita jajan, makan, minum sambil berdiri. Begitulah hampir di semua sekolah. Apa tak anak itu berdiri? Gurunya pun tegak juga. Guru minum pakai tangan kiri, berdiri sampai ketawa cekikikan. Gimana anak murid-murid kita Bu? Lulus semua, kiki.
Guru digugu dan ditiru. Hai guru-guru, minum kalian pakai tangan kiri, berdiri. Kalian sudah mengajarkan murid-murid satu kelas, satu sekolah mengikut kalian. Idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau minum, minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa ya'kulu bishimalihi. Karena setan minum dan makan pakai tangan kiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kamu minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang minum berdiri sebelum ditelan muntahkan dulu. Suruh minum duduk. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafiz ketika dia sedang berjalan dikasih orang air minum, jongkok dia. Habib Ali Al-Jifri ketika sedang berdiri dikasih orang air minum, jongkok dia. Ini sekarang minum berdiri. Pergi ke hotel acara makan minum berdiri. Payah membedakan antara yang makan dengan yang dimakan. Sapi minum berdiri, yang makan sapi itu berdiri juga. Saya juga setiap selesai pengajian sering menemukan jamaah yang makan sambil berdiri. Jalan-jalan pula lagi. Bahkan banyak jamaah membazirkan uang air minum yang cuma 240 ml. The question is, oke Inggris dia. The question is, pertanyaannya adalah, apa sih hukumnya makan dan minum berdiri dan dengan tangan kiri? Udah saya jawab dengan hadis tadi. Dan mohon dihimbaukan agar tidak membazirkan minuman yang seteguk. Pak, saya habiskan ini. Kalau kita minum, cari minum yang gelas tuh, gelas atau botol yang kecil, kecil, minum habis. Mubazir sayang. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Setan kalau udah nengok orang mubazir, hai brother, kata dia. Hai saudaraku sesama setan. Ikatan setan-setan. Bagaimana imam kita biar selalu stabil? Bagaimana iman kita biar selalu stabil? Emang mobil stabil? Sementara kehidupan ini masih terus berlanjut, kebutuhan hidup terus meningkat, lingkungan terus mengglobalisasi. Sementara kemiskinan itu cenderung kepada kemusyrikan, godaan makin besar. Tolong beri trik dan strategi terhindar dari godaan. Berjamaah. Bangun tidur, sholat subuh, berjamaah. Habis ini nanti ada acara, berjamaah. Berjamaah yang baik-baik. Tinggal di lingkungan jamaah, dekatkan ke masjid. Pengajian, wirid yasin, tausiah. Di kantor, gitu juga. Dekatkan komunitas kantor. Di tempat kerja. Kita ini kan tak keluar dari tempat. Di rumah, di masjid, di kantor, di jalan. Di jalan, dengarkan radio, ceramah. Nonton TV ceramah. Sinetron, infotainment yang merusak, matikan. Handphone juga. Grup WA tausiah. Saya Pak Ustadz di grup WA alumni, hati-hati. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Cucian lama belum kering. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka syarat untuk istiqomah adalah berjamaah. Kemudian pula dengan globalisasi dunia, jangan banyak keinginan. Itu kuncinya. Jangan banyak keinginan. Karena sumber segala dosa kekecewaan adalah ingin. Nih punya kerja setan. Jaga jamaah, kurangi banyak keinginan, banyak-banyak nengok orang sakit, banyak-banyak nengok orang mati, banyak-banyak nengok liang lahat, banyak-banyak ingat mati, dan yang paling penting doa kepada Allah mudah-mudahan istiqomah. Jam 6.28, pengajian 60 menit, tanya jawab 30 menit. Sekarang kita berdoa mohon ampun pada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik yang kami mohonkan pada Engkau ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW kami mohon lepaskan kami dari segala musibah ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan selawat kepada Nabi Muhammad tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah. Yang belum ada jodoh jumpakan pertemuan jodohnya ya Allah. Yang sudah menikah berikan anak yang soleh dan solihah ya Allah.
wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, dan segala dosa silap salah kami sucikan kami dari dosa-dosa ya Allah. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sampaikanlah segala hajat dunia hajat akhirat ya Allah. Innaka sami'un qaribum mujibud da'wat, engkau maha mendengar maha mengabulkan segala doa. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan padamu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.